waktu siang-siang bolong ya, itu kan biasanya kalau ada matahari condong itu kan ada bayangan. Ya, Nggak ada mas bayangan itu, nggak ada dia nggak bayangan. mempunyai bayangan. Terus orang-orang lain ada? Nggak ada, Dia sendiri nggak ada. nggak ada. Loh, kok aneh? Sebelum sorry mas, ini kan kelewatan. Sebelumnya tembus pandang tadi siangnya seperti itu. Nah siangnya itu sudah kejadian aneh, nggak ada bayangan. Nah dia itu merasa ini ya mati paling gitu. Selamat datang di channel yang menyajikan kisah-kisah nyata yang berkaitan dengan mistis. Bersama saya Putra Christian di channel Alamin Lelembut. Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya di channel Alamin Lelembut. Nah, di video kali ini adalah merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Hampir Gila Gara-gara Belajar Santet. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan klik link di atas ini. Dan bagi yang sudah, alhamdulillah, karena jika memang belum menonton, pasti akan tidak bisa mengikuti cerita di video kali ini. Oke, tanpa basa-basi lebih panjang, mari kita langsung simak lanjutan dari cerita tersebut yang dibawakan oleh narator. Silakan. Oke, saya lanjutkan ya mas ceritanya yang sebelumnya. Yang kemarin yang part sebelumnya kan dari liang lahat dia nggak kuat. Oh iya, Nah. akhirnya naik ya. Nah itu gini mas, dia udah melakukan ritual nggak kuat, akhirnya nyerah sama lapor ke Pak D. Pak D, saya nggak kuat Pak D, udah saya nyerah Pak D. Ada dua pilihan loh, ini kamu mau lanjut atau enggak gitu kan. Kalau lanjut ya mulai dari awal biar ilmunya sempurna katanya gitu. Nah, Pak D, saya nyerah, daripada saya tadi nanti disuruh kembali lagi ritual yang seperti itu, saya nggak kuat Pak D. Oh ya udah kalau begitu kamu sekarang kembali ke rumah aja, kamu istirahat aja. Itu kira-kira jam berapa itu? Sebelum jam 3 pastinya. Soalnya kan syaratnya jam 3 batasnya Finishing. Iya, kalau belum jam 3 ya nggak kuat atau bersuara atau apa itu gagal juga. Dan ini tujuannya hening mas, itu loh. Mungkin jam 2 ya mungkin. Ya pokok sebelum jam 3 mas. Gak memperhatikan jam juga karena sudah ketakutan mas. Ya. Nah akhirnya kan sudah istirahat, terus akhirnya udah setelah itu bangun. Nah bangun tapi dibangunin sama Pak D-nya itu. Yet waktunya bangun sudah pagi, sudah siang, jam 9-an lah kira-kira mas itu. Nah dia mau ke kamar mandi, ternyata temannya dua itu sudah mandi, sudah stay, sudah santai, Sudah siap. ya sambil ngerokok gitu, sudah sambil ngopi gitu. Nah ternyata Pak D itu sudah menyiapkan tumpeng mas, tumpeng untuk ya kalau bisa dibilang selamatan untuk orang yang sukses gitu loh mas, sukses melakukan ritual. Nah, tapi Penutupan. ya penutupan, tapi kalau si peraihnya kan nggak sukses Ya. tapi ini nggak apa-apa, dia ikut selamatan untuk memberi selamat lah, mungkin selamat kamu sudah sukses untuk melakukan ritual gitu. Nah terus si prayit ini ya udah mau gimana lagi ya,
dia nggak mungkin kembali kerja, sudah melupakan janjinya si siapa Sugeng, ya kan? Sudah melupakan janjinya Sugeng yang tadi maunya ditanggung semua tentang pekerjaan, entah itu biaya makan dan lain-lain, sudah nggak ingat itu semua, sudah melupakan janjinya karena dia sudah rindu sama rumahnya gara-gara kejadian seperti ini ya. Rindu itu, aku kalau di kota orang sudah nggak nyaman kalau seperti ini gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang kampung ya, pulang kampung selamanya. Ya namanya juga sudah putus asa mas, nggak ada kerjaan di tempatnya tadi. Oh ya, pulang ya. Ya itu, tapi dia pulang itu sempat ke tempat kerjanya dulu, resign. Oh iya. Gitu loh. Ya resign mungkin jaga harga diri mas ya, sebelum dipecat ya resign gitu loh, biar gak dianggap apa gitu. Keluar secara hormat. Ya itulah maksudnya. Akhirnya pulang ke Malang mas. Nah di Malang ini kejadian aneh ini semakin banyak mas, gitu loh. Aneh misalnya kayak apa ya? Gini mas, aneh yang secara dia tidak sadar gitu. Secara tidak sadar dia itu melakukan hal aneh gitu loh, tanpa kendali dia gitu loh. Yang pertama mas, ini santai-santai, dia itu lagi nyantai mas, nyantai ya mungkin di depan rumah gitu loh. Terus ada motor itu lewat ngebut gitu loh, kan berisik. Yang ngebut suaranya knalpotnya juga knalpot brong lah gitu. Kalau anak-anak muda kalau bilang brong gitu loh. Nah itu kan berisik mas. Oh. Nah berisik, dia spontan. Wanter jatuh ini nanti, itu ngomongnya gitu. Mandar jatuh, mandar itu apa ya? Semoga jatuh gitu. Malah biar ya mungkin kalau orang sudah emosi kan lepas kontrol ngomong mas. Jadi mendoakan celaka gitu loh mas. Kalau orang Jawa itu kalau bilang ngomongnya itu pasti sesuai terjadi ya, terjadi sesuai dengan omongannya, itu namanya itu geni. Itu geni itu istilah Jawanya. Itu geni yang itu bilang pet lidah juga. Nah seperti itu, kayak apa ya? Itulah ya. Apa ya namanya? Sabol. Gitu kan. Itu pernah beberapa kali atau hanya satu kali itu? Nah ini ternyata dia nggak sadar, dikira itu kebetulan. Dia itu ngomong jatuh ya jatuh, dia itu waktu itu, tapi nggak sadar, dikira itu kebetulan. Jadi kan kandani kan gitu tuh kan, sudah aku bilang kan pasti jatuh pak, jatuh. Tapi tanpa disadari itu ternyata itu efeknya gitu loh. Efek yang ya mendukung tadi. Padahal itu dikatakan gagal ya. Iya lah ya itu. Ya itu makanya bingung gitu loh. Makanya dia itu sempat ya namanya. Oh ya benar. Kok bisa tahu kalau itu efeknya? Ini belum merasa dia. Merasanya itu beberapa kali mas. Ini kan masih satu kali. Terus ada anak kecil main nakal misalnya itu, terjadi lagi. Jatuh lagi. Terjadi lagi, kok ya nggak jatuh aja. Entah hal buruk pokoknya yang mencelakakan orang. Ya. Akhirnya dia kan merasa ketakutan sendiri mas. Misalnya itu kan yang berkaitan dengan mencelakakan. Nah kalau misalnya dibilang ada orang yang susah, kamu kaya, kamu dapat rezeki, bisa nggak? Nah ini mas anehnya, kalau ngomong tentang kebaikan itu nggak terjadi. Oh gitu. Jadi kalau keburukan masih terjadi. Kalau kebaikan terjadi enak dong. Nah makanya kalau orang nyumpahin biasanya nyumpahin jelek. Gitu lah. Tak sumpahin kaya lu, nggak mungkin. Iya ya kan? Nah akhirnya setelah itu dia semakin penasaran mas. Semakin penasaran. Nah
dia nggak memperdulikan lagi ya, paling ini apa efek juga nggak tahu ya, dia nggak mikir seperti itu. Soalnya dia nggak tahu, nggak pernah ketemu orang yang pintar gitu loh mas sebelumnya. Nah terus ada kejadian lagi mas, aneh. Pada hari Kamis malam Jumat Kliwon, kan setiap bulan mas satu hari Satu hari. itu setiap malam Jumat Kliwon itu dia bisa menembus pandang tembok mas. Ngerawang. Iya, padahal dia itu nggak sengaja gitu loh awalnya, atau dia itu sedang bermimpi juga nggak sadar awalnya. Misalnya Contoh, sampai ada di kamar ya toh, terus melakukan aktivitas katakan merokok gitu aja. ya. Dia itu tahu mas. Nah kalau dia tembus pandang gitu kan, berarti ini dari sana ini berarti efeknya. iya, berarti dia tapi nggak mikir seperti itu gitu loh mas awalnya. Nah setelah kejadian itu ya mas ya, setelah kejadian itu ada lagi juga mas, waktu siang-siang bolong ya, itu kan biasanya kalau ada matahari condong itu ada bayangan. Ya. Nggak ada mas bayangan itu, Nggak ada dia nggak bayangan. mempunyai bayangan. Terus orang-orang lain ada. Nggak ada, Dia sendiri nggak ada. nggak ada. Loh, kok aneh? sebelum sorry mas, ini kan kelewatan. Sebelumnya tembus pandang tadi siangnya seperti itu. Nah siangnya itu sudah kejadian aneh, nggak ada bayangan. Nah dia itu merasa ini ya mati paling gitu kan. Kalau orang melakoni nggak lulus itu kan berarti dikira gila gitu loh. Paling saya ini sudah gila, apa saya gila ya, sampai gitu dia. Antara halusinasi. Iya, antara percaya. iya, gitu. tapi setiap malam Jumat Kliwon seperti itu, nggak ada bayangan, tembus pandang, gitu loh. Akhirnya sadar dia, oh ini berarti efek. Oh saya ingat pantangan dari si Pak D. Pantangannya gini mas, kalau mau melunturkan ilmunya itu kalau makan itu nggak boleh ditompo lah, kalau orang Jawa bilang itu ditompo pakai tangan, harus ditaruh meja gitu loh. Oh, piringnya dipegangin. Nah nggak boleh, jadi makan gini nggak boleh, jadi harus di meja makan gini. Nah dia dicoba mas, dicoba terus yang satunya lagi itu kan ini belum berhasil loh mas. Loh, Ya. kok gak hilang ya, coba ada lagi, ingat sate mas. Nah katanya kalau makan sate kan harus Maunya dilepas, gak boleh gini makannya, Dilepas dari tusuknya. dilepas dari tusuknya. Nah ini dimakan langsung dari tusuknya biar melunturkan gitu loh. Nah ternyata malah nggak luntur, efeknya lebih parah mas. Ini tapi singkat ceritanya nanti setelah dia menikah tambah parah itu, tapi sempat dicoba hilang sih pas ngomong celaka ternyata nggak celaka lagi, udah merasa aman kan. Tapi ada efeknya lagi mas. Singkat cerita dia menikah mas, ya kan? Menikah. Nah di pernikahannya itu hubungan mereka itu gak harmonis mas. Ya harmonis sih, harmonis. Kalau dibilang harmonis ya harmonis, tapi sebentar bertengkar gitu loh. Dan itu hal sepele. Contoh misalnya, kok belum dibuatkan kopi sih dek misalnya. Iya sebentar. Loh, walah seperti itu dah. Jadi bertengkar, hampir bercerai juga gara-gara kopi. Wajar nggak?
Jadi harus pele bisa meledak jadi meledak. besar. Iya itu. Istrinya itu kalau melihat istrinya semacam kayak benci gitu mas. Ya Nah itu kira-kira pernikahan berjalan berapa lama itu? ya sudah 1,5 tahun mas. hampir hampir 2 tahun lah. 2 tahun. Hatinya itu seperti tak pernah mas, galau, gelisah, pokoknya rumput mas. Di otaknya ini sudah nggak normal gitu loh, seperti nggak ada ketenangan dalam hidupnya itu, merasa kayak ada yang janggal terus setiap hari itu. Ya gitu, setiap ada masalah kecil besar kecil dibesarkan gitu. Nah akhirnya kan si istri ini nggak kuat. Bayangkan 1 tahun lebih itu dia merasakan seperti itu. Akhirnya Jadi itu kira-kira pernah sampai KDRT nggak? oh nggak sampai mas, kan itu masalah pribadi loh, masalah keluarga tuh. Kalau Nggak yang pantas juga. misal tengkar ya kan, mereka tengkar. Kira-kira Kedengeran gitu mas. anak tahu nggak? Nah ini belum anak mas, belum punya anak. Ya itu, nah ini ceritanya ada nanti tentang anaknya ini. Nggak sampai punya anak ini kenapa gitu loh. Oh, Nah ini akhirnya kan istrinya nggak kuat menahan. Ya seperti itu masalah keluarga yang sepele jadi besar. Akhirnya kan kapan hari main ke rumahnya Pak Lek gitu loh, paman mama. Pak Lek dari istrinya itu. Istrinya main ke sana. Nah si suaminya kan kerja, buka usaha lah di rumahnya gitu loh. Nah terus singkat cerita dia curhat sama Pak Lek, ngomong Pak Lek saya itu sering tengkar, harus pilih gini-gini, nyelutak mas, keceplosan. Tapi anehnya suami saya itu setiap malam, hampir setiap malam mas, tapi nggak setiap hari, hampir setiap malam itu mengerang seperti harimau, Oh, itu seperti hewan buas gitu loh mas, keceplosannya itu. keceplosan itu. Nah akhirnya tertangkaplah momen dan kejadian itu dari Pak D-nya, Pak Lek. Pak Lek sorry. Nah Pak Leknya itu ngomong, loh sebentar loh, suamimu itu pernah belajar ilmu apa? Ilmu bagaimana sih Pak Lek? Saya nggak tahu Pak Lek, itu nggak pernah cerita apa-apa memang suamimu itu, nggak pernah Pak Lek. Udah gini aja, kamu sekarang kan udah sore, kamu pulang ngomong sama suamimu, tanya baik-baik, jangan sampai memancing emosinya lagi. Saya takut nanti kamu bertengkar lagi. Santai, pokoknya ceritakan saya dari rumahnya Pak Lek begini nggak apa-apa, nanti saya yang tanggung jawab. Itu Pak Leknya. Akhirnya kan ngomong sama memberanikan gitu. Nekat demi keharmonisan mungkin ya, Iya. keharmonisan keluarga. Terus ngomong gini, Mas, ini si istri ya ngomong, Mas, saya tadi dari Pak ya Mas. Oh iya, ngomong apa ya? Ngomong apa aja di sana kok sampai jam segini baru pulang ya. Banyak Mas, tapi saya suruh Pak Lek ngomong ke sampean, tapi sampean jangan marah ya. Enggak, ngomong aja Dik, kenapa? Ini loh Mas, saya kan tadi curhat, sampai kan kalau saya tanya itu nggak pernah sadar toh, kalau malamnya itu tidur sambil bersuara hewan buas, Mengerang. ya mengerang seperti harimau gitu. Oh ya, terus kata Pak Lek ya, jangan pernah melakukan ilmu, belajar ilmu di mana Mas? Tuh. Wah, jadi ini loh yang saya cari Dek, semacam ada jalan gitu loh Mas. Nanti ini Dek yang saya cari, Pak Lekmu berarti orang pinter, itu anggapannya. Seperti kok bisa tahu kalau saya pernah belajar ilmu loh, bukannya
langsung tahu. Saya suruh tanya dulu ke sampean benar atau enggak, karena memang pernah belajar. Iya dek, saya nggak berani ngomong sama kamu soalnya saya takut kamu marah dan lain-lain gitu. Terus setiap hari juga bertengkar mas, hampir setiap hari malah. Nah itu gimana ya, atau gini aja besok ke rumahnya Pak Li ya, saya mau ngomong suaminya kan bergegas ke sana ini sambil inilah jalan mungkin. Terus akhirnya ke rumah Pak Li ditanya, terus pokok singkat cerita gini, ya udah kan sudah tanya Pak Li, zaman kok tahu kalau saya pernah mengalami belajar ilmu ke suatu tempat di mana gitu, sama tahu. Ya tahu, udah gak usah dijelaskan itu, kalau saya tahu tapi gak bisa ngobati Le, gitu katanya. Wah Pak Li, tolong Pak Li gitu, tolong saya Pak Li, saya ini sudah menderita seperti ini, bahkan saya itu merasa seperti orang gila loh. Nah, terus kenapa kok nggak kembali ke dukunya tadi dok? Nah itu gini, sama Pak Li sudah dikat di situ, tapi gini Le, kamu cari obat ke orang pintar lainnya yang bisa ngobati. Kalau saya cuma bisa tahu aja tapi nggak bisa ngobati. Tapi pesan saya jangan kembali ke sana. Itu kenapa Pak Li? Loh, lah kamu belajar jangan, kalau kamu ngobati saya malah diisi lagi nanti. Itu mas, ternyata ilmu seperti ini tuh malah bisa diisi lagi ya. Oh ya ya udah kalau gitu gini aja, kamu cari ke tempat sini aja di sekitaran sini. Terus pokoknya kamu cari orang pintar informasi lain. Kalau begini kan kamu enak, sudah terbuka sama istrimu ya Pak Li. Nah besoknya cari mas, banyak ya, mungkin kalau bisa dibilang ya orang pintar, dukun dan lain-lain gitu mas, yang semacamnya. Ternyata nggak sembuh, malah habis biaya banyak mas, gitu loh. Sudah pernah ke orang-orang yang ahli agama juga? Sudah, tetap nggak sembuh. Tidak bisa hilang 100%, malah ya mungkin malah ditambahi juga kemungkinan bisa juga mas. Makanya itu belum ada jalan yang pas gitu, sampai hampir jutaan. Nah ternyata mas, sebelum diobati itu efeknya itu ya, tadi kan saya belum cerita loh. Efeknya itu mereka 1,5 tahun itu setiap istrinya itu kadang hamil. Kalau hamil kan hitungannya kan kelihatannya kan sekitar 4-5 bulan baru kelihatan ya. Itu setiap tahun paling 2 kali toh, 2 kali itu mesti gugur mas. Itu loh sebabnya nggak sampai punya anak. Nah itu yang menjelaskan Pak Li-nya tadi. Kan singkat cerita kan tadi Pak Li kena, saya kok Bogor ada hubungannya enggak gitu loh, apa sesuatu gitu loh. Ternyata itu ada ilmu seperti itu, efeknya ke jabang bayi tadi. Entah itu diambil sesuatu dari ilmunya, nggak tahu ya, kita nggak tahu. Apa nggak karena kecapean kerja atau apa mungkin? Nah kalau kecapean sih kayaknya enggak mas, kan dia kerjanya kan cuma ngapain di rumah mas, punya usaha sendiri. Tuh, ibu rumah tangga ya ngapain sih kalau belum punya anak gitu loh. Nah itu apa dengan selesainya ritual itu, dukunya tidak memberitahu kira-kira efeknya nanti seperti apa? Nah itu loh mas, makanya kadang orang itu dikasih iming-iming yang manis-manis saja, dia itu nggak pernah dikasih tahu efeknya ini itu, nggak pernah. Efek buruknya nggak pernah dikasih tahu gitu loh. Nah singkat cerita, dia sudah cari kemana-mana nggak ketemu. Akhirnya
ya gak keceplosan, curhat sama teman dekatnya. cowok. Ya berhubung sudah masalah ini sudah terbuka, ya, sekalian teman-temannya yang tadi itu dicurhati juga. Tapi semacam meremehkan temannya pertama. Kamu aja masa belajar begituan, nggak percaya gitu pertama. Aduh iya tuh, nah masa istri saya setiap hamil gugur gitu terus. Hampir 2 tahun nikah belum punya anak gitu loh. Tapi hamil diperiksakan ya hamil, tapi mesti gugur. Tapi dikata capek ya enggak gitu loh. Gugur itu kira-kira usia berapa bulan? Ya 3 bulanan, 3 bulan. sekitar 3 bulanan. Nah kan sudah curhat sama temannya tadi Ya. Nah ini mas, temannya kebetulan punya kenalan ya orang yang ya pinter sih, bisa dibilang pinter. Terus dia itu kalau ngobati nggak pakai media tuh. Kalau yang lain-lain tadi sudah diceritakan cara mengobatinya gini. Ternyata berarti kamu salah orang itu katanya, kata temannya tadi, kamu salah orang, jangan berobat yang seperti itu. Udah habis banyak nihil makanya itu akhirnya ya cuma diajak temannya tadi, disuruh cari syarat-syarat, ya sudah. Nah datang ke rumahnya, terus ditanya, ada apa, masalah apa mas gitu. Ini saya diceritakan yang tadi itu dah. Ya, singkat cerita seperti tadi loh. yang dari awal Tadi itu sampai mulai dari Banyuwangi sampai sekarang itu diceritakan. Terus dijelaskan, memang mas, kalau seperti itu efeknya ya seperti ini, sama baru tahu nggak langsung. Jadi beberapa tahun kemudian itu efeknya baru sampai sadar. Bahkan ini saya ingatkan loh mas, sampai itu sebenarnya sebentar lagi kurang sedikit sampai gila gitu mas, katanya orang pintarnya itu. Diingatkan tuh, dia langsung kaget, masa sih saya harus mengalami gila, makanya sama selamat kesini gitu. Nah jadi udah semacam dikasih apa ya, dikasih syarat biasa lah, kalau orang pintar kan ada syaratnya mas. cuma ya, lebih ringan nggak aneh-aneh seperti yang tadi suruh ya, pokoknya nggak wajar mas. Nah ditarik uang berjuta-juta, ini nggak narik tarif sama sekali gitu loh. Bahkan tanya saya bayar berapa gitu, nggak usah loh, yang bener nggak usah tuh. Tapi ya iya baik sekali nih yang nolong ini. Terus setelah itu kan dibersihin semua, akhirnya si ini dicoba dites lagi gitu loh, kayak efek-efeknya. Nah 3 minggu itu, selama 3 minggu itu membersihkan efeknya, katanya efeknya gampang ngantuk tuh. Terus efek pengobatan. Berjalannya pengobatan, dia sakit paling ya kayak orang lemes, mau aktivitas itu nggak enak gitu loh mas. Nanti nggak usah kaget ya mas, nanti setelah saya obati, proses pengobatannya sama lemes, efeknya kayak orang sakit gitu loh. Jadi badan semua ini seperti celekit dia, seperti ada sesuatu, pokoknya sakit lah, sakit, seluruh badan sakit. Nah itu sudah kembali, sudah dibersihin semua lah. Singkat cerita, sudah nggak pernah hal kecil jadi besar, sudah nggak pernah. Alhamdulillah sudah selesai. Terus alhamdulillah, terus tidak bisa nerawang, tidak bisa ibu geni tadi ya, itu sudah nggak ada. Terus ya alhamdulillah katanya sudah hamil. Alhamdulillah.
sudah hamil ya hampir ya sudah habis itu sudah melahirkan punya anak gitu loh. Berarti sudah hidup Hidup normal, harmonis. ya harmonis, sudah kembali ke rel lah ya. Ya kalau kereta api itu kembali ke rel, Kembali ke jalannya relnya. anteng. Tadi belok-belok, sekarang sudah Nah seperti itu mas ceritanya ya, seperti itulah kita. Makanya kita itu kalau menuruti teman itu ya harus difilter dulu mas, gitu. Oke mas, itu aja mas. Ya, ceritanya ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi ini saya punya pesan ini dari saya sendiri, khususnya untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman juga. Intinya kita menjalani hidup itu ya jangan neko-neko belajar hal-hal kayak santet itu apa ya. Ya kita tetap di jalan yang benar saja ya. Ya pasti hal-hal yang seperti itu akan ada efek-efek negatifnya ya. Tidak jauh dari hal itu. Nah sekian dulu untuk video kali ini. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk subscribe, dukung channel kami agar semakin lebih berkembang, dan jangan lupa untuk klik like dan memberi komentar-komentar positif ya. Dan semoga bagi teman-teman yang sudah mendukung, sudah subscribe, like dan juga komen akan diberi rezeki oleh Allah SWT. Oke, Mas Faiz bantu saya untuk salam terakhir ya. Oh ya, Sekian dari saya, bersama saya Putra Christian, salam merinding. merinding.